perbudakan. Slavery itu perbudakan. Perbudakan zaman modern, di mana negara tidak hadir melindungi orang-orang yang masuk ke dalam pasar kerja. Negara membiarkan kebrutalan, kebiadaban para pemilik modal menguras, mengeksploitasi keringat, bahkan darah, cucuran air mata kaum-kaum kelas pekerja. Bentuknya apa, Bung Iqbal? Outsourcing seumur hidup. Nggak ada lagi batas jenis pekerjaan untuk outsourcing. Nggak ada lagi negara mewajibkan pabriknya A, maka pabrik A yang melindungi para buru-buru, para pekerja yang bekerja di pabrik A. Dia serahkan kepada agen yang cuma jual manusia. Memang bukan trafficking, bukan perdagangan manusia, tapi dia perdagangan tenaga kerja. Kalau kamu baca sejarah Nabi, kamu baca sejarah peradaban manusia, bagaimana para budak kulit hitam, budak-budak kulit berwarna di Eropa, di negara-negara Australia, di negara-negara Barat, bahkan di Timur Tengah, diperjualkan sebagai tenaga kerja. Dulu belum ada pabrik, tapi ada pemintalan benang, ada perkebunan-perkebunan kurma, ada perkebunan-perkebunan anggur. Nah, para budak itu yang kerja. Zaman dulu dapat upah yang kerja di pabrik anggur, di kebun-kebun anggur, di pabrik-pabrik kopi, di kebun-kebun kopi, di kebun-kebun gandum. Dapat nggak? Dapat. Tapi tanpa status hubungan kerja. Itulah disebut slavery, budak. Hari ini Omnibus Law, kemenangan para pemilik modal, kemenangan orang-orang kaya yang rakus dan serakah. Kita tidak anti orang kaya, kita tidak anti pada modal. Yang kita anti adalah rakus dan serakah. Dia mau mempekerjakan kita, tapi dia tidak mau punya tanggung jawab sosial. Dia tidak mau punya tanggung jawab resiko ketika kita ter-PHK. Dia tidak mau punya tanggung jawab ketika pabrik-pabriknya, mesin-mesin produksinya berhenti karena dia mengalami kerugian. Itu yang disebut slavery, budak. Itulah Omnibus Law. Dua partai yang menyatakan menolak Omnibus Law tidak menggunakan hak konstitusinya. Maka kenapa kita lahirkan Partai Buruh? Subhanallah, saudara, kau persaksikan. Berdoalah terus menerus. Amin. Semoga Allah kabulkan doa kita. Amin. Apapun agamamu, berdoalah, minta pada Tuhanmu. Amin. Supaya nanti 2024 ada partai kelas. Amin. Kita lawan kebiadaban mereka. Mereka betul konstitusional, tapi dikudeta. Melalui apa? DPR. DPR siapa? Partai politik. Dua partai politik, bahkan satu adalah partai agama. Harusnya kalau mereka berpihak pada kelas, mereka menggunakan hak inisiatif. Ketika mereka walk out, ketika akan terjadi paripurna, harusnya walk out. Kamu lihat nggak? Kita, SPMI, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, cikal bakal semua partai buruh yang melanjutkan partai buruh, kita yang menyuruhkan pemogokan umum. Terjadilah 8 Oktober, puncak dari pemogokan nasional. 120 kota lumpuh. Itu kalau tanggal 9